kedua, atau yang kedua kita bikin jokes dan bikin exit plan-nya gitu. Jadi apakah komedi ada batasnya? Buat gue tidak. Kita yang naruh limit itu ke diri kita sendiri. Dan kalau kita merasa berani mempertanggungjawabkannya dan kita merasa punya energinya untuk ngurusin orang-orang yang marah sama kita dan kita merasa punya mentalnya untuk bertahan di situ, by all means silakan. Karena yang menentukan batas komedi adalah diri kita sendiri, bukan LSM tertentu, bukan organisasi tertentu, dan bukan yang lain-lain. Walaupun memang kalau kita punya kenalan-kenalan tertentu dan pengacara yang bagus, batasnya jadi lebih tinggi. Bangsat. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Pertanyaannya cukup bagus. Dia bilang gini, gimana caranya mengesampingkan amarah untuk dapetin lucunya? Ini bisa dua sisi ya, Cok. Bisa dari kita yang punya joke, atau bisa dari yang nonton. Dari yang punya joke gini, kan kita selalu bilang tragedi plus waktu sama dengan komedi. Dan tragedi itu kan yang bikin kita emosi, entah itu marah, sedih, dan segala macamnya. Jadi gimana caranya kita tahu ini tuh udah bisa kita jadiin komedi, kita udah kesampingin amarahnya. Atau dari sisi penonton, sebagai penonton gimana caranya ya gue bisa nggak marah padahal itu parah gitu. Nah ini dua pertanyaan, tapi coba dijawab dari Anda nih, Pak Dede. Baik. Kalau bagaimana, yang kita jawab yang pertanyaan dulu Bang ya, bagaimana kita sebagai pembuat jokes berarti kan, ini untuk si pembuat jokesnya ya. Gue percaya begini, dan ini atas diskusi dengan teman-teman juga, bahwa kalau kebencian kita levelnya di atas kelucuan dari jokes tersebut, itu akan jadi hate speech. Jadi jokesnya lucunya 80, kebenciannya 90, itu akan jadi hate speech. Dan itu bukan komedi. Itu bukan komedi. Dan tentunya sebagai orang yang sudah dedicate hidup kita untuk memilih, paling nggak gue ya, yang sudah dedicate hidup gue untuk memilih funny di atas segalanya, gue mencoba tanya second opinion orang atau mencoba jujur dengan diri gue sendiri, ini jokes ini lebih tebel hate-nya atau lebih tebel lucunya. Yang memang bagaimana caranya kita bisa menemukan garis yang tepat? Memang ada trial and error. Yang errornya juga kadang harus kita bayar mahal ya, tapi it's part of the job. Ya, apa-apa memang harus kita makan. Iya, the price we have to pay. Atau mungkin dengan tanya second opinion orang-orang tertentu gitu. Kita biasakan diri kita dengan begitu selalu lucu di atas benci, lucu di atas benci, lucu. Kebenciannya harus tetap ada karena bukan kebencian mungkin. Bitterness-nya harus tetap ada karena itu emosi dalam komedi. Dan kadang kita akan lebih relate, jokesnya akan jadi lebih lucu kalau ada emosinya. Tapi jangan sampai emosinya ini menutupi semua struktur jokes, punchline, apa segala macam. Jadi yang didengar orang kok ini jadi bencinya doang, gitu loh. Jadi gue berusaha untuk mendisiplin diri gue. Paling tidak gue harus mencoba untuk lucunya di atas amarahnya. Bagaimana caranya ya harus jujur dengan diri sendiri. Jangan malu untuk tanya second opinion orang lain gitu. Atau nanti kalau misalnya kita sudah berpengalaman trial and error, lama-lama kita ngerti sendiri kok. Lama-lama kita ngerti sendiri mana yang di mana. Dan nggak boleh benci. Kalau gue gini Bang, patokannya untuk diri gue sendiri. Kalau gue sangat benci tentang sesuatu, gue mencoba menghentikan diri gue untuk tidak ngejokes. Karena jatuhnya hate speech. Gue mungkin ini akan sulit dipercaya, tapi saya juga menahan diri untuk hal-hal tertentu yang gue nih benci banget sama ini nih. Ya udah gue tahan diri aja karena gue tahu nanti ini jadinya hate speech bukan jadi lucu. Gitu. Jadi gue tahan dulu sampai agak adem dan saya lihat ada nggak nih yang ngambil nih. Kalau ada yang ngambil terus dia celaka, lucu juga nih. Tapi gue diem dulu nih sampai nanti agak aman baru saya keluar. Gitu sih. Jadi itu. Nah kalau jawab pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya kita penerima jokes menjadi tidak marah mendengar jokes tersebut? Ya Anda datang ke komedi kan untuk mencari gini, Anda jangan mencari kebenaran di acara komedi dong. Begini, kalau maksud saya begini, ada orang kok jokesnya begitu, kok jokesnya begini, kok loh, yang salah kenapa Anda cari kebenaran di acara komedi? Begini, mohon maaf para penonton stand up komedi, kalau kami memiliki kebenaran itu sendiri, ya untuk kami sendiri dulu dong, kenapa kami kasih ke Anda? Maksudnya kita sendiri aja orang yang takut gitu loh maksud gua. Dan kenapa mereka datang ke sini dengan ekspektasi moral yang kadang kita tidak fit the bill untuk bisa memenuhi ekspektasi itu.
Saya paham, saya paham. Beberapa orang menganggap bahwa dengan platform yang gua milikin atau dengan yang lo milikin, kita dituntut untuk give back to community gitu. Ya tapi kan itu kan it's a choice. It's a choice. Bukan berarti semuanya harus begitu. It's a choice. Ada orang yang mau bikin konten wadididau juga itu choice-nya dia. Nggak bisa dipaksa. Kamu bikin dong mendidik. Mendidik. Ya kalau menurut dia itu sudah mendidik, bagaimana? Maksud gua ya, buat teman-teman juga kalau misalnya datang ke acara komedi, tinggalkanlah ekspektasi-ekspektasi ingin tercerahkan pulang dari sana. Karena ya ini bukan acara moral. Sama Anda datang ke acara moral. Gitu kalau menurut saya. Iya, karena orang kadang-kadang suka nanya nih pesan moralnya apa. Buset nih orang hidupnya serius banget ya, datang ke acara lama masih nungguin pesan moral. Dan maksud gue sedih Aneh aja sih banget. dia nyari pesan moral, dan sedih aja sih dia nyari pesan moral di acara komedi itu kayak sangat level terendah gitu. Kenapa gitu? Kenapa lo cari pesan moral di Iya, acara komedi? Why? Why? iya, iya. Ada yang Aneh. melakukannya dan itu keren, ada yang melakukannya itu keren, gue salut, tapi kan nggak semuanya harus gitu. It's a choice kan, Bang. Iya, iya. Oke, ini ada satu Hmm. pertanyaan dan mungkin ini ini sesuatu yang Hmm. menarik juga untuk dibahas. Dia nanya gini, si Fahmi nanya, kalau ada yang Ya. baper, terus mau berdebat, lu ladenin atau enggak? Nah, ini gua rapihin pertanyaannya. Pertanyaan gini, Hmm. gimana caranya lu nentuin Hmm. siapa yang nggak usah lu dengerin omongannya, siapa Ya. yang oke, lu kalau butuh butuh penjelasan gue mau gitu, atau lu bilang nggak sih gue nggak mau menjelaskan sama sekali gitu, yang mana? Ya. Menarik sekali. Yang tentunya tidak kita ladenin ini adalah akun-akun yang digembok, akun-akun digembok, yang profile picture-nya kucing, yang profile picture-nya tidak, itu sudah tidak usah kita ladenin, tidak usah kita ladenin. Karena ngapain kita ladenin orang-orang? Dia marah-marah, akunnya digembok, kan? Ngapain kita ladenin? Tapi kalau misalnya kita lihat yang merasa tersinggung ini adalah orang-orang yang memang punya influence tertentu, orang-orang yang mungkin punya pengaruh tertentu, sama aja sih sebenarnya yang tadi gue bilang, mungkin ada baiknya kita ladenin. Bukan karena apa-apa, tapi setidaknya untuk men-stop collateral damage yang udah terjadi, yang akan berpengaruh kepada mungkin teman-teman kita atau Hmm. pekerjaan kita gitu. Jadi itu aja sih batasnya. Tapi kayak kalau netizen-netizen, ini saya quote ya dari salah satu teman saya yang saya jadikan junjungan juga dalam berkomedi, Adriano Colby, dia bilang, Hmm. kita tuh sebenarnya paling sebel tuh dikomentarin sama orang biasa gitu. Kayak misalnya, jokes lo tuh kurang ini, apa validasi Anda komentarin gitu. Kalau hanya orang-orang biasa yang akun-akunnya digembok gitu, ya ampun, kenapa kita mau ngeladenin mereka juga gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada komunitas-komunitas tertentu atau apa gitu yang memang sudah cukup membuat keresahan, yang memang mungkin harus kita address gitu, bahwa kita kasih tahu bagaimana apa maksud jokesnya apa, dan itu sebenarnya lebih ke arah untuk stop collateral damage-nya aja sih, karena kan kita harus ingat segila-gilanya kita kadang ada orang yang terdampak gitu. Yeah. Hmm. Gue penasaran deh, tadi lu sebenarnya tadi ada yang nanya tapi gue nggak sempat apa namanya munculin, tapi dia nanya gini kurang lebihnya, lu kalau ngelihat ada sebuah ini dia Hmm. namanya adalah Ego Monroe. Gimana caranya nyari lucu dari sebuah materi yang sebenarnya dark? Kayak tadi lu bilang, ada Hmm. longsor nih. Pasti ada lucunya di mana ya? Nah, pengulikan lu dimulai dari mana, Cok? Kalau boleh tahu. Wah, ini menarik. Waduh, menarik sekali. Eh, Pengulikan gue tentunya gue mulai dari tentunya diksi. Diksi berpengaruh, Bang. Diksi. Gue akan kulik Hmm. dari diksinya. Dan yang Hmm. kedua, gue akan mulai dari, jadi gini, kita harus tahu uh, kadang-kadang kalau dalam membuat dark jokes itu ya, dalam membuat dark jokes itu, ini memang agak tricky. Kalau kita pengen cari lucunya dari sebuah tragedi, yang pertama harus kita make sure adalah kalau tragedi itu lewatnya sudah lama, oke, dan orang-orang semua sudah berdamai dengan itu, biasanya itu lebih gampang nyari nyari lucunya. Tapi kalau misalnya itu baru, gimana cara nyari lucunya? Biasanya gue main dari dualisme makna, atau misalnya gue Hmm. main dari sekedar kekonyolan aja, kekonyolan, atau sekedar Hmm. dari absurd. Sebenarnya gue pengen kasih contoh jokes ya, tapi saya takut ini direkam terus nanti jadi Jangan. jadi masalah. Iya, gue ada contoh. Tapi intinya gimana ya? Gue tetap menggunakan basic komedi aja, Bang. Bagaimana penggiringan opini ternyata jawabannya ini.
kayak setup punchline gitu. Tapi ya tetap premis, karena gue percaya kalau struktur komedi digunakan, mau semengerikan apapun premisnya pasti lucu. Cuman kadang diri kita yang menstop diri kita untuk ketawa gitu. Ya, iya, itu gitu sih Bang. Gue junjungan tetap kita pakai. bersama Hmm? si Adriano Colby soalnya juga pernah bilang, dia bilang sebenarnya kita tuh kadang-kadang pas denger beritanya aja dan baca beritanya dengan lengkap, just the Ya, whole fact of it is ya, sometimes it's already funny gitu. Jadi betul, jadi betul, mungkin kadang-kadang kita udah nemu aja lucunya dari berita yang dipresentasikan kepada kita. betul, Anjing ini lucu banget gitu, udah ketemu betul, lucunya duluan gitu. betul, betul. Ada contoh nih, ini satu berita ya dari IDN Times, dia bilang katanya 10 bencana alam yang membuat dunia menjadi lebih indah. Bangsat, itu judulnya udah lucu banget. jadi maksud gue kan, itu kan struktur komedi. Maksud gue, apa yang harus, berapa nyawa yang harus melayang supaya kita bisa dapat sunset gitu kan, bangsat banget maksud gue. Jadi kadang ada berita-berita kayak gitu tuh yang ya udah kita aja tuh langsung gampang sekali untuk mencari detail-detailnya gitu Bang Panji. Iya, aduh. Coki Pardede, ya. Ini kan udah setengah jam, gue semuanya juga setengah jam, dan lebih susah lagi untuk gue ngelewatin batas waktu karena bertabrakan dengan maghrib yang merupakan sahabat Anda juga ini pada azan maghrib. Betul, betul. Padahal, jadi kita akan tutup. Ya, padahal saya sudah memilih tempat yang suaranya tidak terdengar. Iya, saya yang kedengeran. Di sebelah sana, jauh tuh, di sebelah sana masjid, kelihatan dari sini. Saya yang nggak selamat dong, Anda tolol. Jadi Coki Pardede, terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Udah ngasih waktunya. Sukses untuk show-nya di Surabaya. Gue lagi nyari tadi orang yang gue pilih mana ya. Ada deh namanya Pemuda Berdosa. Nanti gue akan hubungin dia langsung. Tapi dia yang akan mendapatkan hadiah buku dari gue. Coki, terima kasih banyak. Sukses terus. You, dan moga-moga show-nya ntar malam juga pecah. Thank you ya. Terima kasih. Okay, thank you Bang. Bye-bye. Untuk yang lain, terima kasih udah ngikutin. Jangan lupa ini buku bisa lu beli pre-ordernya sekarang di dengan ngeklik link yang ada di tautan akun bio akun ini. Jadi di bio akun ini ada tautannya, lu klik di situ atau masuk ke pecahkan.com, klik buku pecahkan atau bit.ly/buku pecahkan, yang manapun itu. 110.000 belajar stand up comedy dari joke pertama sampai job pertama. Abis ini kita akan ketemu dengan partner saya dalam menulis buku ini, Ulwan Fahri. Kita akan ngobrolin soal buku-buku komedi, buku-buku humor yang dia dan gua baca, yang mungkin ada koleksinya di Library of Humor Studies. Ini akan a bit geeky, tapi buat gua jadi menarik. Sampai ketemu nanti jam 6 di